Siapa yang ngefans banget sama mie kocok dengan kuah kaldu kental khas Bandung? Nah, nama sajian ini berasal dari cara membuatnya. Dengan mengocok-kocokkan mie dengan toge dalam wadah logam sambil dicelupkan ke dalam air panas hingga layu. Ya, walaupun sekarang cara memasak ini sudah jarang dilakukan. Kalau soal rasa, gak usah ditanya deh. Enak enak banget. Makanya sekarang ada kemasan instannya loh. Tinggal pesen online, racik sebentar, dan siap dinikmati deh. Rumah produksinya ada di Bandung, Jawa Barat. Kita intip pembuatannya yuk, come on. Pertama, kita akan buat baksonya. Bagian daging yang gak terlalu banyak lemaknya, yang biasa dipilih. Masukkan ke mesin giling supaya menjadi cincangan daging yang lebih halus. Sip deh, lanjut siapkan rempah-rempahnya. Goreng bawang putih dan bawang merah. Terus blender sampai halus deh. Siapkan juga bumbu lainnya seperti garam, penyedap rasa, lada putih, dan tepung tapioka. Yuk mulai bikin adonan baksonya. Jangan lupa tambahkan es batu supaya protein daging tetap terjaga saat diputar dengan alat berkecepatan tinggi. Setelah 15 menit, adonan baksonya sudah jadi deh. Kita bentuk bulat yuk pakai mesin pencetak bakso ini. Baksonya langsung jatuh ke panci berisi air panas supaya cepat padat dan gak menempel. Setelah itu langsung kita rebus. Bakso yang sudah mengambang artinya sudah matang. Wih, pas banget nih siang-siang begini. Lagi lapar-laparnya. Nyium aroma bakso yang baru matang. Mantep bener. Unyil deketin di sini bakso. Tapi dari sana aroma sambalnya nggak kalah nyengat nih. Loh, perasaan tadi Unyil liatnya bakso deh. Kenapa sekarang jadi bawang merah? Wah, masa Unyil harus ke dokter mata sih? Aduh, aneh banget deh nih. Oke, lanjut ke bintang utamanya. Yap, kikil atau kaki sapi. Cara pengolahannya sama seperti mie kocok ala kaki lima kok. Supaya benar-benar matang, empuk dan kenyal, kita presto selama 2,5 jam. Sambil menunggu, siapkan bumbu mie kocok instannya ya. Timbang bawang putih, bawang merah, kemiri, dan ebi. Blender sampai halus. Terus kasih sedikit air. Tambahkan daun salam, serai, dan jahe supaya wangi. Garam dan gula pasir juga nggak lupa dong. Masak sampai mengental deh, sekitar 15 menit. Kurang sedap nih kalau makan yang berkuah tanpa sambal. Siapkan cabai domba yang sudah dicuci bersih. Blender sampai halus. Terus masak dengan minyak sampai mengental. Sip deh, sekarang kita kemas. Mulai dari bakso dan kikilnya dulu ya. Untuk mencegah tumbuhnya bakteri, kemasan bakso dan kikilnya kita sterilisasi di autoclave selama 10 menit. Lanjut, masukkan bumbu dan sambal ke mesin filling. Nah, umumnya mie kocok menggunakan mie gepeng. Tapi karena ini mie instan, jadi menggunakan mie kering. Bentuk adonan yang sudah kalis jadi lembaran panjang, lalu dipotong. Pengukusan membuat tekstur mie menjadi lebih keras dan kuat. Selanjutnya, mie digoreng dengan minyak panas bersuhu tinggi supaya air dalam mie cepat menguap dan menghasilkan pori-pori halus di permukaan mie. Jadi, dalam satu kemasan mie kocok instan, kita mendapatkan bumbu rempah, sambal, bakso, kikil, mie kuning, bumbu penyedap, minyak, dan jeruk limau. Wih, ini sih siap disajikan kapanpun ya. Caranya, rendam bakso dan kikilnya dengan air terlebih dahulu. Panaskan air sampai mendidih. Masukkan mie, bakso, dan kikilnya. Makin lama, airnya sudah surut nih. Beri bumbu. Eksis sejak tahun 1950-an. Sampai sekarang mie kocok Bandung tetap diburu para penggemar. Karena dalam semangkuk mie kocok, mulut kita dimanjakan dengan tekstur kenyal bakso dan kikil. Soal rasa, memang gak ada yang bisa nolak deh.
Karena mie kocok dibuat dari bahan-bahan yang mengandung rasa umami alami. Umami adalah salah satu dari 5 cita rasa utama, yang artinya rasa yang enak dan gurih. Rasa umami berasal dari asam aminoglutamat. Nah, selain asam aminoglutamat, ternyata ada senyawa lain nih yang bisa memicu rasa umami loh. Cekidot infonya, berangkat! Si Unyil, yuk kita kemon! Rasa umami pertama kali ditemukan dalam kombu, salah satu jenis rumput laut yang kaya glutamat. Per 3,5 onsnya mengandung 1.200 sampai 3.000 mg glutamat. Makanya rumput laut ini sering dikeringkan dan dipakai sebagai kaldu dalam kuliner Jepang. Banyak yang nggak tahu nih kalau tomat merupakan sumber rasa umami terbesar selain rumput laut. Ini namanya tomat beef, asalnya dari Taiwan. Tomat beef paling nikmat dibuat jadi burger nih, karena tomatnya jumbo. Karena tomatnya jumbo, burgernya juga harus jumbo ya. Bikin burger buto ijo yuk. Selain kaya likopen dan vitamin C, tomat juga mengandung beta karoten yang bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Mantap! Oh iya, katanya nih ada pakem untuk menyusun isian burger loh. Urutannya adalah roti ban bagian bawah, saus tomat dan mustard, acar, patty, keju, tomat, selada, bawang, mayones, baru deh roti ban bagian atasnya. Ini biar sayurnya gak cepat layu dan tekstur burgernya lebih terasa. Menurut Glutamat Association, tiap 3,5 ons daging sapi mengandung 10 mg glutamat. Tuh, gak heran kan kenapa paduan tomat dan beef patty dalam burger rasanya nagih banget. Gak harus bikin beef patty sendiri kok. Sekarang kan sudah ada versi instannya. Tinggal dipanaskan sebentar saja, sekitar 3-5 menit sampai warna daging kecoklatan. Beef patties dibuat dari daging sapi beku cincang yang dicampur dengan protein kedelai, bawang bombay halus, bumbu-bumbu dan tepung. Jangan lupa dicampur es ya. Selain membuat adonan daging lebih kenyal, es batu juga berfungsi untuk menurunkan suhu pada saat penggilingan, sehingga membantu menghambat pertumbuhan bakteri. Tahu nggak, cikal bakal beef patty bermula sejak ratusan tahun lalu loh. Tepatnya ketika Kaisar Genghis Khan meminta pasukannya menyantap makanan sambil berkuda. Ketika itu, pasukan Genghis Khan diberikan potongan daging untuk dimakan. Agar mudah dimakan, pasukan ini meletakkan potongan daging di bawah pelana agar lembut dan tipis karena tekanan terus-menerus dari pelana kuda. Wah, pinter juga ya mereka. Nah, kalau teman-teman gak terlalu suka olahan western kayak burger, untuk menikmati rasa umami tomat, bisa makan tomat kering ini kok. Bahkan kandungan glutamatnya jauh lebih tinggi loh. Umaminya lebih berasa. Tomat kering dibuat dari tomat segar yang direbus sampai agak lembek. Proses perebusan ini wajib ya, karena bisa mengoptimalkan manfaat anti kanker dalam tomat. Soalnya kandungan likopen dan fitonutrisi yang ada di tomat perlu melalui proses pemasakan terlebih dahulu agar bisa bekerja maksimal. Pengeringan dengan menggunakan mesin dehidrator menjamin buah lebih higienis. Selain itu, mesin ini dapat mempertahankan suhu dengan stabil, sehingga aroma dan rasa pada buah dapat dipertahankan. Yuk kita kemon! Satu lagi nih, bahan alami yang merupakan sumber rasa umami. Apalagi kalau bukan bawang putih. Dalam 100 gram bawang putih terkandung 100 mg asam glutamat. Katanya, kandungan zat kokumi di dalamnya juga dapat meningkatkan rasa dasar saat dikombinasikan dengan rasa yang lain. Inilah sebabnya kenapa memasak menggunakan bawang putih terasa lebih nikmat. Nah, selain dicampur ke dalam masakan, bawang putih juga bisa diolah jadi minuman herbal yang baik untuk sistem imun. Bahkan untuk memaksimalkan manfaatnya, bawang putih bakal difermentasi selama 15 hari untuk memecah protein dalam bawang menjadi asam amino secara alami. Untuk menaikkan nutrisinya, bawang putih akan dicampur dengan bawang bombay, buah bit, dan akar gobo.
Semua bahan ini akan dikeringkan dan diolah jadi bubuk. Kalau soal rasa, dijamin umami deh. Enak disajikan dengan air hangat maupun air dingin. Seger. Tebu nggak cuma menghasilkan gula yang bercita rasa manis aja loh. Bumbu penyedap bercita rasa gurih ini juga dihasilkan dari tebu monosodium glutamat alias MSG yang biasanya lebih dikenal dengan sebutan micin, bisa memberi rasa gurih umami. Banyak yang bilang MSG tidak sehat, bahkan bisa mempengaruhi kecerdasan. Padahal MSG aman kok dikonsumsi. Menurut Komisi Penasehat WHO, ambang batas aman konsumsi MSG adalah 120 mg per kilogram berat badan dalam sehari. Artinya, kalau seseorang beratnya 50 kg, dalam sehari tidak boleh mengkonsumsi MSG lebih dari 6 gram atau sekitar 2 sendok teh. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012, MSG juga merupakan satu dari 4 zat tambahan yang boleh ditambahkan ke dalam makanan. Tapi perlu diingat ya, konsumsi berlebihan juga bisa meningkatkan kadar natrium dalam tubuh yang berakibat mendatangkan berbagai penyakit. Jadi harus bijak ya mengkonsumsi MSG. Kalau dilihat dari bahan bakunya sih, pembuatan MSG menggunakan bahan alami kok, yaitu tetes tebu dan tepung tapioka. Tetes tebu atau sering disebut molase merupakan hasil sampingan dari penggilingan tebu. Bentuknya masih pekat dan kaya kandungan sukrosa. Meski aman, penggunaan MSG untuk masakan ada baiknya dibatasi ya. Masih banyak kok bumbu penyedap lain yang bisa kita pilih. Misalnya kaldu ayam dalam bentuk bumbu kayak gini. Di proses ini, ayam masak akan dipilah untuk diambil daging dan tulangnya. Dagingnya akan dihaluskan di mesin penggiling. Pengolahan bumbu penyedap kaldu daging ayam diperkenalkan pertama kali oleh Paman Justus asal Jerman. Sekarang sih sudah banyak pabrik di dunia yang mengikuti jejak beliau. Proses berikutnya adalah pencampuran daging ayam yang telah digiling dengan bumbu lain, seperti gula, garam, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Setelah dicampur, tekstur bumbu kaldu penyedap masih basah, jadi perlu dikeringkan. Dengan sistem blower atau alat yang mampu mengeluarkan panas sekitar 115 derajat Celcius, membuat penyedap dapat menjadi kering dan berbutir-butir. Masakan yang diberi tambahan ikan teri pasti makin sedap deh. Apalagi kalau ikan terinya diolah jadi bumbu penyedap bubuk. Jadi makin praktis deh. Selain kaya nutrisi, ikan teri adalah jenis ikan konsumsi memiliki kandungan logam terendah dibanding ikan laut lain loh. Di pantai utara Jawa, ikan teri banyak ditemui di bulan April hingga Oktober. Di bulan-bulan itu, puluhan ton ikan teri bisa diproses di pabrik olahan teri yang berada di kota Jepara ini. Di pabrik, ikan teri dicuci bersih agar bebas dari kotoran dan benda asing seperti batu, tulang, atau potongan jalan nelayan. Setelah itu teri akan direbus selama 3 menit pada suhu 90 derajat Celcius agar teri tidak berbau dan tidak mudah busuk. Baru deh dijemur selama 6 jam di bawah sinar matahari agar kadar airnya berkurang hingga 40%. Nah, proses selanjutnya adalah sortir. Teri akan melalui beberapa proses sortir. Pertama adalah sortir warna. Teri akan dimasukkan ke dalam mesin. Secara otomatis, sensor mesin akan mengenali warna objek yang masuk. Beberapa jenis teri memiliki warna yang berbeda-beda, seperti teri nasi yang berwarna putih atau teri jengki yang berwarna agak kekuningan. Untuk bumbu penyedap teri, kita menggunakan jenis teri nasi ya. Sekarang kita mulai masuk sesi sorting nih, alias sortir ukuran teri. Mesinnya juga unik loh, menggunakan kipas, teri akan ditebar di saringan. Otomatis teri yang besar dan lebih berat akan langsung jatuh di keranjang. Sementara teri yang lebih ringan akan jatuh lebih jauh di keranjang selanjutnya. Sebelum dihaluskan menjadi bubuk teri, ikan yang sudah selesai disortir kemudian dikeringkan hingga kadar airnya sekitar 5%. Pengeringan menggunakan mesin dehidrator selama 8 jam
dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Karena tidak menggunakan suhu tinggi dengan waktu singkat, nutrisi pada ikan teri tetap terjaga. Baru deh kita masukkan teri ke dalam mesin grinder ini. Cara kerjanya mirip blender, cuma bisa lebih halus jika dibanding blender. Soalnya semakin halus bubuk, semakin mudah larut dengan makanan lain. Seperti penyedap makan pada umumnya, proses penyajian bubuk teri ini praktis banget kok. Tinggal kita tabur aja ke masakan atau makanan. Terus aduk deh, gampang banget kan? Bubuk teri ini bisa dikonsumsi untuk semua umur, termasuk adik bayi dan anak-anak. Soalnya kandungan nutrisinya tinggi, mulai dari kalium, DHA, hingga omega 3. Makanya bagus banget buat kesehatan otak. Wih, mantap! Oga, mana ikan pesanan Aye? Ini po, ikan segambreng gini masa nggak lihat? Mau beli berapa kilo? Seger-seger nih. Cincau kali seger. Idih, kecil-kecil amat sih ini Gah. Ikan kayak bocah-bocah paut begini. Ya, namanya juga teri. Ya kecil-kecil po. Kalau gede mah teri sera po. Waduh, dinosaurus dong. Ini apaan sih? Pegang-pegang. Antri dong kalau mau belanja. Juga bos. Tolong, ada ikan obesitas. Dikenal sebagai sumber karbohidrat yang ideal, ternyata kentang merupakan salah satu sumber rasa umami loh. Kandungan asam glutamatnya membuat kentang terasa gurih. Inilah mengapa kentang sering ditambahkan saat membuat kaldu atau sup. Sebab glutamatnya bisa terlepas ke dalam masakan dan memberikan cita rasa umami. Apalagi nih saat kentangnya diolah crispy dengan tambahan ebi, penyedap alami yang juga sumber rasa umami. Kentang ini sehat loh, bisa bikin daya tahan tubuh kuat. Karena dari 173 gram kentang, 23%-nya mengandung vitamin B6 yang bagus untuk kekebalan tubuh, biar kita nggak gampang sakit. Kentang crispy tinggal dicampur dengan bumbunya deh. Dibuat dari campuran ebi yang telah dihaluskan. Oh iya, dari 100 gram ebi, lebih dari setengahnya mengandung protein, 2 kali lebih besar dari daging sapi. Selain ebi, ada juga bumbu penunjang lain seperti bawang merah dan bawang putih bubuk. Semuanya adalah bahan-bahan yang mengandung glutamat, sumber rasa umami alami. Jadi nggak heran deh kalau kentang ebi crispy ini nagih banget. Yuk kita kemon. Bumbu penyedap yang sudah memberi cita rasa gurih pada masakan biasanya suka ditambah lagi nih dengan kecap atau saus. Yang ini beda loh, kecap dan sausnya terbuat dari rumput laut. Dari ratusan jenis rumput laut, hanya 3 jenis yang bisa diolah menjadi panganan, yaitu rumput laut Spinosum, Yucca macatoni, dan Gracilaria. Untuk membuat kecap dan saus, rumput laut jenis Spinosum lah yang digunakan. Mesin ini bisa mencuci 300 kg rumput laut sekaligus loh. Sekarang waktunya mengeringkan rumput laut. Pengeringan dilakukan dengan cara di oven pada suhu 55 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah dikeringkan, kandungan klorofil pada rumput laut sudah hilang. Makanya, setelah direndam dalam air selama 8 jam, rumput laut akan mengalami fermentasi dan berubah menjadi putih seperti ini. Sekarang giling rumput laut. Hasilnya seperti bubur ya. Bubur rumput laut inilah yang kita gunakan sebagai bahan untuk membuat kecap dan saus. Pertama kita buat saus tomat dulu ya. Hanya daging tomatnya saja yang digunakan. Selanjutnya haluskan daging tomatnya. Untuk membuat 4 liter saus tomat butuh 250 gram rumput laut. Rumput laut berfungsi sebagai pengental untuk pembuatan saus tomat. Oke deh, sekarang lanjut ke pembuatan kecap nih. Campur air kelapa, tepung tempe, dan karamel. Karamel ini terbuat dari campuran gula pasir dan gula merah. Setelah tercampur rata, masak di atas nyala api sedang. Baru deh, tambahkan bumbu halusnya. Selain berfungsi sebagai bahan pengental, rumput laut juga sebagai penstabil kecap dan saus tomat. Sip deh. Selain umami yang jadi rasa dasar kelima, sekarang ada lagi nih yang namanya kokumi, rasa dasar ke-6, yang artinya kaya rasa.
Para peneliti bilang, kokumi akan membuat kita merasakan rasa yang sangat kaya dan melimpah ruah. Biasanya ditemukan dalam scallop, bawang putih, ataupun bawang bombay. Ada juga yang meyakini kalau cita rasa keenam ini sesungguhnya adalah umami yang lebih kuat cita rasanya. Unyil pamit dulu ya, dadah!